Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Rijal dari 11 CPS 3 ingin menjelaskan tentang revolusi Rusia dalam pembelajaran sejarah minat. Latar belakang revolusi Rusia. Nah, pada dasarnya revolusi terjadi akibat sikap Tsar Nicholas II yang otoriter. Tindakan tersebut melahirkan persatuan kaum buruh, petani, dan tentara. Nah, selain dari itu munculnya Partai Sosial Demokrat atau PSD, turut pula mempengaruhi jalannya revolusi. PSD adalah partai yang didirikan oleh Georgy Plekhanov pada 1898. Namun, 1903 PSD terpecah menjadi dua aliran, yaitu Menshevik Sosial Demokrat atau sosialis yang dipimpin oleh Georgy Plekhanov dan Alexander Kerensky, sedangkan Bolshevik Radikal Revolusioner atau komunis yang dipimpin oleh Lenin, Leon Trotsky, dan Joseph Vissarionovich atau Stalin. Lanjut, salah satu pemicu ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II yaitu terjadinya Bloody Sunday pada 1905. Peristiwa ini disebabkan karena adanya aksi protes oleh rakyat yang meminta keadilan kepada Tsar Nicholas II sebab mereka berperilaku tidak adil. Aksi ini memicu tewasnya 1.000 orang karena terjadi baku tembak antara aparat keamanan dan para demonstran. Bloody Sunday pada 1912 juga merupakan salah satu pemicu revolusi Rusia yang terjadi pada bulan Februari 1917. Nah, kekalahan Rusia dalam Perang Dunia Pertama, yaitu kekalahan Rusia pada Perang Dunia Pertama menyebabkan perekonomian Rusia itu memburuk. Rusia dilanda kelaparan hebat karena minimnya persediaan bahan pangan dan bahan makanan. Akibatnya, rakyat semakin meragukan kepemimpinan Tsar Nicholas II. Terjadinya kesenjangan sosial. Selain dari dilanda kelaparan, salah satu faktor semakin memicu terjadinya revolusi Rusia adalah terjadinya kesenjangan sosial antara kaum bangsawan dan kaum rakyat. Gaya hidup bangsawan lebih mewah berbanding terbalik dari kehidupan rakyat yang serba kekurangan. Nah, selanjutnya yaitu proses revolusi Rusia. Yang pertama, revolusi Februari 1917. Revolusi pertama terjadi pada 23 sampai 27 Februari 1917. Revolusi ini terjadi karena Tsar Nicholas II menindak tegas aksi protes yang dilakukan rakyat Rusia di Saint Petersburg. Akibatnya, golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik bersatu melawan kekejaman Tsar Nicholas II. Revolusi berhasil dengan keputusannya turunnya Tsar Nicholas II dari kursi pemerintahan. Lanjut yaitu revolusi Oktober 1917. Nah, revolusi kedua ini terjadi pada Oktober 1917, disebut juga sebagai revolusi Bolshevik. Revolusi ini terjadi karena adanya protes dari kelompok sosialis radikal. Nah, Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Lenin berhasil meruntuhkan kepemimpinan Alexander Kerensky. Revolusi ini menjadi awal masuknya komunis kepada Rusia di tanggal 30 Agustus 1922. Lenin membentuk Uni Soviet yang meliputi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, dan Republik Sosialis Soviet Belarusia. Pemerintahan Lenin kemudian digantikan oleh Stalin yang melakukan kebijakan politik tirai besi. Di masa pemerintahan Stalin, banyak negara-negara Eropa Timur yang bergabung dalam Uni Soviet yang menyebabkan Uni Soviet menjadi negara komunis terbesar di dunia di tahun 1922 sampai 1991. Pengaruh revolusi Rusia pada masa kini. Nah, revolusi Rusia melahirkan paham komunis yang tersebar beberapa negara seperti China dan di Vietnam. Di Indonesia pun ada, yang itu salah satu tragedi 30 SPKI, yaitu pembantaian jenderal-jenderal oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, paham komunis pernah masuk dan berdirinya di Indonesia yang diperkenalkan oleh orang Belanda yang bernama Hans Sneffield yang telah lama tinggal di Rusia. Pada tahun 1914, Hans Sneffield mendirikan Indis Sosial Demokrat Vereniging ISDV. Melalui organisasi ini, dia mengembangkan paham komunis terutama di kalangan buruh. Kemudian beberapa tokoh Serikat Islam cabang Semarang antara lain Semaun dan Darsono terpengaruh dalam paham tersebut. SDP mengubah namanya menjadi Partai Komunis India dan berubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dampak revolusi Rusia. Revolusi Rusia 1917 adalah sebuah gerakan politik Rusia yang memuncak 1917 dengan penggulingan pemerintahan provinsi setelah mengganti sistem Tsar Rusia menuju kepenjajahan Uni Soviet yang berakhir sampai keturunannya 1991. Revolusi Februari tahun 1917 di Rusia adalah tahap revolusi Rusia tahap pertama. Akibat revolusi ini adalah
abdikasi Tsar Nicholas II, runtuhnya Kekaisaran Rusia dan berakhirnya dinasti Romanov. Pemerintahan profesional non-komunis di bawah gerakan Georgi Lvov menggantikan Tsar. Penggantian Lvov lalu diresmikan oleh Alexander Kerensky setelah berhuru-hara saat hari Juli. Terima kasih, sekian Ibu.